bagaimana respons kita. Jika Tuhan menginginkan kita untuk menikmati kehadirannya, dan kehadirannya membuat kita mampu mengekspresikan cinta kasih kepada yang lain, bagaimana seharusnya kita berespons? Nah saudara, kita lihat di dalam ayat ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dan seterusnya. Cara kita berespons, yang pertama, setelah saudara menyadari ada Tuhan yang hadir, saudara langsung abaikan apapun yang menjadi identitas saudara sekarang, lalu membuat diri saudara menjadi bagian dari identitas umat Tuhan. Ini hal pertama. Saudara menjadi sadar, saya tidak penting lagi kalau saya cuma sendiri di luar Tuhan. Saya menjadi penting kalau saya jadi bagian dari umat Tuhan. Maka saya mulai berpikir bahwa saya mengenal Tuhan. Saya perlu leluhur, saya perlu garis tradisi yang jelas. Dari mana garis tradisinya? Dari Alkitab. Kita adalah garis tradisinya satu dengan Israel kepada Abraham. Nah ini nggak berarti kalau di daerah Israel perang, berarti kita mesti membela Israel karena kita dan Israel satu. Bukan itu yang ditekankan. Karena sekarang kita tidak lagi ada kaitan apa-apa dengan Israel. Kasus Israel Palestina kita soroti murni dari status sudut pandang keadilan dan politis saja. Bukan dari perasaan sehati karena kita satu dengan mereka. Karena kita hanya satu dengan orang-orang yang beriman kepada Kristus, demikian kata Paulus. Adakah orang Israel yang percaya kepada Kristus? Kalau begitu mereka adalah saudara kita. Yang bukan adalah sesama manusia yang harus kita hargai, tapi bukan bagian dari umat yang percaya. Nah jadi kita tidak harus mengaitkan diri kita dengan Israel, kita tidak otomatis adalah bagian dari Israel modern. Tapi kita akan melihat kasus yang terjadi di Israel dari sudut pandang keadilan, dari sudut pandang kemanusiaan, dari sudut pandang belas kasihan dan kesadaran kekacauan di dalam peperangan. Saya kalau dengar berita ini itu saya sangat sedih. Karena terus lihat berita yang dibesar-besarkan untuk menghantam satu pihak. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dua-duanya melakukan peperangan. Banyak orang yang jadi korban di tengah-tengahnya. Mari berhenti membenci satu sama lain. Mari mulai pikirkan bagaimana keadilan harusnya ditekankan dan bagaimana kelompok yang sifatnya teror itu mesti disingkirkan. Nggak ada teror yang boleh bertahan. Entah itu dari agama Kristen, entah itu dari Israel, entah itu dari Islam, entah itu dari agama manapun. Teror adalah sesuatu yang jahat. Dan kita akan selamanya membenci kelompok manapun yang ada hanya untuk melakukan terorisme. Nah ini sesuatu yang harus jadi standpoint kita. Nah maka saudara sekalian, ketika kita mengatakan saya perlu identitas. Identitasku dari mana? Dari Israel. Israel yang mana? Israel yang di Alkitab. Oh berarti aku satu dengan mereka. Iya, sama-sama keturunan Abraham. Tapi saudara melihat di dalam Alkitab, tidak semua Israel benar-benar disebut Israel. Nah ini yang membuat kita belajar dari nenek moyang kita. Tidak semua yang dikelompokkan Israel akhirnya menerima janji Tuhan. Wah kalau nggak semua menerima janji Tuhan, saya mau jadi bagian yang menerima, bagaimana caranya? Caranya adalah belajar dari kelemahan dan kesalahan orang Israel. Di dalam Alkitab banyak sekali catatan tentang kegagalan-kegagalan Israel. Mari jaga diri supaya tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Mari hati-hati terhadap tindakan-tindakan kita. Saudara, di dalam Alkitab yang membuat orang Israel jatuh adalah mereka tidak pernah serius mendengarkan janji Tuhan. Di dalam ayat 15 Tuhan mengatakan, beginilah engkau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku turun-temurun untuk selama-lamanya. Kumpulkanlah para tua-tua dan berfirman, saya memperhatikan kamu. Nah saudara, orang Israel yang berhasil jadi umat yang baik adalah orang yang dengar kalimat ini dengan sepenuh hati. Saudara, kalau ada orang mengatakan kepada saudara, saya memperhatikan kesengsaraanmu. Lalu saudara menyadari kalimat ini benar. Berarti saudara sadar saudara orang sengsara. Dan di tengah-tengah kesengsaraan saudara, ada Tuhan yang mau tolong. Maka selamanya saudara mengatakan, Tuhan saya milikmu selamanya. Karena engkau sudah tolong saya dari kesengsaraan saya. Nah inilah umat yang sejati. Tapi umat yang palsu, mereka tidak bereaksi seperti itu. Ketika Tuhan mengatakan, aku sudah memperhatikan sengsaramu. Dia mulai berpikir, oh engkau perhatikan sengsaraku, berarti engkau akan terus perhatikan sengsaraku ya. Jadi, tiap kali aku punya sengsara apapun, engkau akan bereskan. Ini gaya yang aneh sekali. Umat yang benar adalah umat yang merasa sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Karena Tuhan sudah pernah mencintai saya.